Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Adrianti, mahasiswa UT UPBJJ Padang dengan nomor NIM 860418092. Kali ini saya akan mengadakan praktikum modul 7 tentang optik KP2, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Adapun alat-alat yang saya gunakan dalam kegiatan praktikum ini adalah yang pertama ada lensa cembung, dalam hal ini saya gunakan kaca pembesar. Kemudian ada cermin cekung. Kemudian ada benda yaitu lilin yang akan diamati. Kemudian layar untuk menangkap bayangan. Dan kemudian juga ada penggaris untuk mengukur jarak benda. Dan kemudian ada lembar pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan. Dan yang terakhir, saya juga menggunakan buku praktikum IPA di SD sebagai panduan dalam praktikum ini. Dalam praktikum kali ini kita akan mencari di mana atau dalam berapa jarak titik fokus lensa cembung dan juga cermin cekung, dan juga untuk mengukur kekuatan lensa cembung. Pertama-tama kita susun alat seperti ini, yang di paling belakang ada layar untuk menangkap bayangan, kemudian di sini ada cermin, cembung, dan lilin. Kita nyalakan lilinnya. Nah, kita coba di sini lihat apakah benda ini bisa ditangkap oleh layar. Pada jarak berapa dia ditangkap oleh layar. Kita lihat di sini pada jarak benda dari lilin dari lensa adalah 10 cm. Bisa kita lihat di sini, ini 10 cm. Dan kemudian layarnya kita geser-geser. Semakin jauh ternyata semakin tidak kelihatan. Kita majukan lagi. Nah, tapi bendanya belum kelihatan. Kita coba jarakkan benda dengan lensa lebih jauh lagi. Kita mundurkan. Kita jadikan dia jaraknya 15 cm dari lensa. Dan kita coba lihat di layar, belum muncul. Kita mundurkan. Ternyata semakin jauh dia semakin tidak kelihatan. Kita majukan lagi. Kita jarakkan lagi benda dengan jarak 20 cm. Bisa kita lihat di sini. Dengan jarak 20, apakah sudah kelihatan bayangannya? Ternyata belum kelihatan. Kita majukan lagi di jarak 25 cm. Di jarak 25 cm, kita majukan layarnya. Mundur, kita mundur. Bayangannya mulai kelihatan ya, tapi belum terlalu jelas. Pada jarak lensa dengan lilin 25 cm dan jarak layar dengan lensa sejauh 45 cm. Kita coba mundurkan lagi bendanya dengan jarak 30 cm ke belakang. 30 cm. Apa yang terlihat? Bayangan lilinnya semakin jelas terlihat. Bisa kita lihat di sini bayangannya bersifat terbalik, kemudian nyata dan diperbesar. Bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kita coba jauhkan lagi lilinnya dengan jarak 35 cm. Di sini coba kita lihat bayangannya. Fokus. Nah, bisa dilihat di sini.
semakin jelas ya. Jaraknya tadi 35 ya. Di sini bisa dilihat di layar bayangan lilinnya fokus pada jarak dengan layar 38 cm. Jadi jarak benda dengan lensa 35 cm, kemudian jarak bayangan dengan layar 38 cm. Ini adalah yang paling fokus ya. Kita majukan, dia semakin buram, jarak 38 cm dia paling fokus. Kita mundurkan lagi sampai dia jarak 40 masih fokus ya. Lewat dari 40 dia semakin tidak kelihatan atau semakin buram. Sekarang kita akan mencari titik fokus atau titik api dari cermin cekung. Kita letakkan cermin cekung dengan jarak 10 cm dari lilin, dari benda. Kemudian kita letakkan layar di depannya. Kemudian kita coba geser-geser layarnya. Tidak kelihatan. Hanya terlihat cahaya sedikit. Kemudian kita jarakkan lagi dengan jarak 15 cm. Kemudian kita lihat di layar. Tidak tertangkap apa-apa, tidak tertangkap. Kita jauhkan lagi dengan jarak 30 cm. Dan pada jarak masih ada. Semakin buram. Fokusnya bisa kita temukan pada jarak ini ya, yang paling jelas ini. Yang paling jelas jarak cermin dengan lilin 30, sementara jarak layar dengan lilin adalah 19 cm. Coba kita jauhkan lagi. Dengan jarak 35 cm dia masih kelihatan di layar. Kita mundurkan, masih kelihatan, dan lama-lama semakin buram, semakin jauh semakin buram. Yang kelihatan tadi adalah pada jarak 38 ya, 38 cm. Demikianlah praktikum saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.